Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Chandityas dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membuat praktikum tentang fermentasi alkohol. Sebelum kita membuat praktikum fermentasi alkohol, di sini kita perlu mengetahui dasar-dasar teori dan tujuan dari praktikum tersebut. Dasar teorinya adalah fermentasi adalah proses produksi energi dalam sebuah sel dalam keadaan anaerob. Gula adalah bahan yang umum digunakan dalam fermentasi pada beberapa mikroba. Peristiwa pembebasan energi terjadi karena asam sulfat diubah menjadi asam asetat plus Ca2. Selanjutnya, asam asetat diubah menjadi alkohol. Dalam fermentasi alkohol, suatu molekul glukosa hanya dapat menghasilkan 2 ATP. Setelah kita mengetahui dasar teorinya, sini kita juga perlu mengetahui tujuannya. Tujuan praktikum saya kali ini adalah supaya kita mengetahui hasil dari proses fermentasi alkohol dengan adanya bau alkohol atau asam dan keberadaan CO2 dengan balon menggelembung dengan volume yang berbeda. Setelah kita mengetahui dasar teori dan tujuan teori dari praktikum ini, di sini kita akan langsung membuat praktikumnya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan alat bahannya. Yang pertama ada 3 buah botol yang sudah diberi label. Di sini ada label huruf A, di sini ada label huruf B, dan di sini ada label huruf C. Terus selanjutnya di sini kita mempunyai ragi, ada juga gula, dan di sini kita juga mempunyai balon, ada air panas dan air dingin, karena di sini kita nanti memasukkan air ke dalamnya harus dengan menggunakan air hangat. Dan ada juga gelas. Pertama-tama, langkah yang dilakukan adalah memasukkan ragi ke dalam botol A. Ragi yang dimasukkan sebanyak 1 sendok makan. Masukkan juga ragi ke dalam botol B dan botol C sebanyak 1 sendok makan. Masukkan juga ke botol C tadi sebanyak 1 sendok makan juga. Setelah proses penambahan ragi selesai, selanjutnya kita akan memasukkan gula ke dalam botol B dan botol C, karena di sini botol A kita hanya akan menggunakan ragi.
Untuk botol B, saya akan menggunakan gula sebanyak 2 sendok makan. Sedangkan untuk botol C, di sini saya akan menggunakan 5 sendok makan gula. Setelah selesai, siapkan air hangatnya. Di sini pertama kita campurkan air panasnya terlebih dahulu, sekitar setengah gelas. Habis itu masukkan air dinginnya. Langsung campurkan ke gelas yang tadi tanpa gula atau larutan glukosa. Kita aduk terlebih dahulu. Setelah diaduk, langsung kita tutup dengan menggunakan balon. Itu kita seperti pada yang A, kita masukkan ke larutan yang B. Kita masukkan airnya ke dalam larutan yang B. Kita tutup terlebih dahulu. Kita kocok supaya kocok sampai raginya tercampur merata dan gulanya juga. Langsung kita tutup menggunakan balon. Botol yang C juga sama, masukkan air panasnya. Masukkan airnya dalam botol C. Dikocok sampai merata. Kita masukkan dengan balon. Ya, di sini sudah terlihat data hasil pengamatan. Ini hasil pengamatan selama kurang lebih 9 menit.
Nah, di sini yang tadi di botol A, di sini yang hanya ragi doang, balon terlihat tidak mengembang, dan di sini juga tidak ada gelembung sedikit pun. Sedangkan di botol B yang tadi mau ragi 1 sendok makan dan gula 2 sendok makan, balon sudah terlihat mengembang dan gelembungnya pun sudah kelihatan, sudah muncul. Sedangkan di sini yang di botol C yang tadi dengan ragi 1 sendok makan dan gula 5 sendok makan, balon sudah mulai mengembang juga. Balon A dengan balon di botol B dengan botol C mempunyai besar yang sama, tetapi di sini gelembung dari botol C lebih banyak. Di sini hasil pengamatan dari tadi kita praktikum. Nah, di sini yang tadi A yang tanpa gula tidak berkembang balonnya, kita lihat. Nah, di sini yang B yang dengan menggunakan 2 gula dan 1 sendok makan ragi, balon berkembang. Dan di sini dengan 5 sendok gula dan 1 sendok makan ragi, balon berkembang sangat besar. Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini. Dari analisis data, kenapa balon yang berada di botol C lebih besar daripada balon yang berada di botol B? Karena gula merupakan substrat utama atau substrat yang mudah terurai oleh ragi. Di dalam ragi juga terdapat bakteri Saccharomyces cerevisiae. Jadi saat fermentasi terjadi, saat fermentasi terjadi, pembentukan energi diubah menjadi CO2, dan dalam keadaan anaerob seperti ini tanpa adanya oksigen, diubah kembali menjadi alkohol. Jadi di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa adanya gelembung yang dihasilkan oleh glukosa yang terurai oleh ragi itu menunjukkan bahwa pada proses fermentasi yang dilakukan oleh sel-sel ragi terhadap glukosa menghasilkan gas CO2, dan bukti bahwa adanya gas CO2 tersebut adalah dengan menggembungnya sebuah balon yang terisi oleh gas CO2. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.